Jamaah yang lain kita tadarus sebentar nggih. Kita baca surat Ar-Rahman 1 sampai 30 saja ya, sampai akhir. Surat Ar-Rahman ayat 50 surat ke-55. Monggo. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an. Khalaqal insan 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban. Wan najmu was-sajaru yasjudan. Was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan. Alla tatghaw fil mizan. Wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan. Wal arda wada'aha lil anam. Fiha fakihatu wan nakhlu dhatul akmam. Wal habbu dzul asfi war rayhan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Khalaqal insana min salsalin kal fakhar. Wa khalaqal janna min marijin min nar. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Rabbul masyriqain Rabbul maghribain. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Marajal bahraini yaltaqiyan. Bainahuma barzakhun la yabghiyan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yakhruju minhumal lu'lu'u wal marjan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Lahul jawaril munsya'atu fil bahri kal'a'lam. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kullu man 'alaiha fan. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Yas'aluhu man fis samawati wal ardh. Kulla yawmin huwa fi sha'n. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Sanafrugu lakum ayyuhas thaqalan. Sadaqallahul adzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Monggo kita siapkan buku catatannya untuk mendengarkan tausiah dari Ustadz Rian Rahardiansah. Tema pada pagi hari ini, amalan yang paling dicintai Allah. Kepada Ustadz Rian Rahardiansah kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu
ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم وهو أصدق القائلين أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد وقال أيضا في سورة أخرى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. Al-ayah Sadaqallahul Aliyul Azim. Pertama-tama dan yang paling utama, tentu seraya dan senantiasa kita bersyukur memuji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas berbagai limpahan karunia nikmat yang Allah berikan kepada kita semua. Nikmat-nikmat yang jika kita ingin menghitung-hitungnya niscaya tidak akan sanggup. Nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita yang secara kadar mungkin kecil ataupun yang besar, yang sedikit maupun yang banyak, yang terlihat ataupun yang tidak terlihat. Bahkan nikmat yang kita minta maupun yang tidak kita minta. Walaupun jika kita renungkan nikmat yang Allah berikan kepada kita, jauh lebih banyak nikmat yang tidak kita minta dibandingkan yang kita minta. Oleh karena itu kita berharap mudah-mudahan dengan untayan kalimat syukur yang kita persembahkan hanya kepada Allah, semoga kita semua digolongkan menjadi hamba-hambanya yang ahli syukur. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam semoga senantiasa tercurah limpah kepada uswatun hasanah kita, suri tauladan kita semua, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang kecintaan beliau terhadap kita selaku umatnya sungguh tiada tanding. Kesetiaan beliau kepada kita selaku umatnya sungguh tiada banding. Kita tahu bahwa dalam sebuah riwayat dikatakan ketika Nabi SAW menyembelih kurban, beliau mengambil 1 ekor kambing dan diniatkan Allahumma taqabbal min Muhammad wa ali Muhammad. Ya Allah, terimalah kurban ini dari Muhammad dan keluarga Muhammad. Namun ketika beliau mengambil 1 ekor kambing lagi, 1 ekor kambing, beliau niatkan Allahumma taqabbal min ummati Muhammad. Ya Allah, terimalah kurban ini dari umatnya Muhammad. Saking beliau mengkhawatirkan di antara kita ada yang tidak mampu berkurban, jadi mewakilkan. Kemudian kita juga pernah dengar sebuah riwayat tentang kondisi ajal ketika menjemput beliau. Di tengah ajal menjemput ada 1 kata yang beliau ungkapkan, yaitu kalimat apa? Ummati, ummati. Beliau mengkhawatirkan kondisi kita umatnya setelah beliau tidak ada. Gimana nanti kondisi umatku nanti? Dan yang ketiga, kita tahu bahwasanya manusia pertama yang dibangkitkan di yaumil ba'ats, hari dibangkitkan semua manusia dari alam kubur, itu yang pertama dibangkitkan adalah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketika itu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam nengok kanan, tengok kiri, seraya mencari aina ummati, mana umatku, yang mana umatku, karena saking banyaknya manusia. Kalau secara logika kita berpikir harusnya beliau tuh nyarinya siapa? Mana anakku? Mana istriku? Mana keluargaku? Harusnya. Tapi ternyata justru malah beliau mencari kita selaku umatnya.
Maka kita berharap mudah-mudahan rasa cinta dan kesetiaan kita kepada Nabi Muhammad betul-betul tertanam kokoh hingga ajal menjemput kita semua, dan kita digolongkan menjadi umatnya yang kelak di yaumil qiyamah nanti memperoleh syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Ada sebuah lagu yang mengingatkan kita akan kecintaan kita kepada Nabi Muhammad itu harus totalitas. Ya, sebuah lagu dari Maher Zain. Judulnya Rahmatun lil Alamin. Ada yang tahu? Halo? Ya man sallaita bi kullil anbiya, ya man fi qalbika rahmatun linnas, ya man allafta quluban bil Islam, ya habibi ya syafi'i ya Rasulullah, bi ummi wa abi fadaituka sayyidi, salatu wa salam alaika ya nabi Muhammad, ataita bis salami wal huda Muhammad, habibi ya Muhammad, ya rahmatan lil alamin ya Muhammad. Halo? Ini mau ngaji apa mau konser ya? Panggungnya udah cocok gitu ya. Tinggal saweranya yang belum. Maaf. Saya hanya ngambil intisari dari lagu itu kan lagu seperti ya sebetulnya sholawat, hanya dikemas secara modern jadi sehingga tidak terkesan sholawat. Ya man sholaita bikulil anbiya, duhai engkau yang seluruh nabi bersolawat kepadamu. Ya man fi qalbika rahmatun linnas, duhai engkau yang di hatimu ada kasih sayang bagi seluruh manusia. Ya man allafta quluban bil Islam, duhai engkau yang mengikat hati dengan Islam. Ya habibi, duhai kekasihku. Ya syafi'i, duhai syafaatku. Ya Rasulullah, duhai utusan Allah. Bi ummi wa abi. Nah, di kalimat ini yang luar biasa. Dengan ibu dan ayahku, fadaituka sayyidi, aku berkorban untukmu. Jadi orang tuanya itu dikorbankan. Ya inilah sesuai dengan sabda Nabi SAW yang berbunyi, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min walidihi wa waladihi wan nasi ajma'in. Kurang sempurna atau tidak sempurna keimanan kalian sampai-sampai aku, kata Nabi, lebih kalian cintai dibandingkan cinta kalian kepada orang tua kalian, anak-anak kalian, dan seluruh manusia. Masya Allah. Makanya kalau kita mau mencintai makhluk dan kita tempatkan di hati, cukuplah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Terus nggak boleh kita mencintai suami, pasangan, istri, anak, boleh, tapi sewajarnya saja, karena mereka hanya titipan. Kok bisa? Kita akan merasa itu titipan kalau sudah diambil sama yang punya. Kita akan mudah melantunkan kalimat Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sungguh benar-benar kita ini milik Allah dan kita ini akan kembali kepada Allah. Tuh baru. Tapi kalau cinta kita betul-betul kita tempatkan di hati hanya untuk Rasulullah, makhluknya Allah, insya Allah kita pun akan membersamai beliau di surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Nah, berkaitan dengan tema kita pada pagi menjelang siang ini, yaitu amalan yang paling dicintai oleh Allah. Jadi pembahasan kita tentang cinta ya. Apa sih artinya cinta itu? What's the meaning of love? Do you know love? Yes. No. Ini udah pada kenal ya, kayaknya. Halo. Kayak nggak asing gitu. Ini Bu Sumina ada di sini. Terus mana lagi ya? Jadi nggak perlu kenalan ya. Oh, alhamdulillah. Baik, cinta itu apa?
cinta itu ternyata nggak punya temannya, hanya satu. Katanya tuh tunggal dia. Masa sih pagi pasangannya apa? Pagi apa? Siang. Sore ya, siang, malam gitu. Terus apalagi pasangannya? Banyak suami, istri, susah, senang, sedih, bahagia. Ada pasangannya ya? Sekarang kalau pasangannya suka, oh, benci ya, like, dislike ya, suka, benci. Lah cinta, oh, cinta, benci, Pak, ininya lawannya. Berarti nggak ada ya. Dan hati-hati, jangan kita main-main dengan cinta. Kenapa? Kata cinta itu identik dengan kata jatuh. I am falling in love. Nah, aku jatuh cinta. Kenapa harus disandingi dengan kata jatuh? Ada yang tahu mungkin sejarahnya? Enggak. Karena orang yang benar-benar siap terjun dengan cinta, dia harus merasakan sakitnya jatuh. Paham belum nih? Oh, nggak usah dipahami, dijalani aja. Loh, kan ada orang yang sakit gara-gara cinta. Karena bermain-main sih dengan cinta. Karena salah kita menempatkan posisi cinta. Kita ini salahnya kan apa? Cinta yang paling utama kalau kita tempatkan hanya kepada siapa? Allah cukup. Ini yang kesalahan kita, karena ketika sudah modal cinta saja akhirnya kecewa, sakit, merasa ya gitulah, bahkan lebih benci, na'udzubillah. Makanya kalau sudah membahas cinta, apalagi ketika dalam pembahasan amalan yang paling dicintai oleh Allah, ya Allah, ini kita pengen dicintai oleh Allah. Kalau sudah kita dicintai oleh Allah, cintanya makhluk sudah tidak ada nilainya lagi. Cintanya pasangan kita sudah tidak ada harganya lagi. Kenapa? Karena sudah Allah yang mencintai. Cintanya pasangan, cintanya orang, manusia itu temporer, tidak abadi, kamuflase, bahkan tipu daya. Betul? Iya. Nah maka kalau sudah menempatkan cinta yang tepat hanya kepada Allah, inilah yang harus kita posisikan. Nah, bersumber dalam sebuah riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu. Nanti ada dua hadis ya yang kita kemukakan. Beliau Ibnu Mas'ud pernah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Rasulullah, ayyul amal ahabba ilallah. Ya Rasul, amalan apa sih yang paling dicintai oleh Allah? Nabi menjawab, qala as-salatu ala waqtiha. Amalan pertama yang paling dicintai oleh Allah adalah salat tepat pada waktunya. Pegang kuat-kuat masalah salat. Di sebuah riwayat hadis Nabi bersabda, inna awwala ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah min amalihi salatuhu. Sesungguhnya amalan pertama yang akan dihisab di hari kiamat nanti dari setiap hamba adalah sholatnya. Makanya urusan sholat ini pendidikan number one bagi anak-anak kita. Lebih kita memperhatikan bagaimana sholatnya anak kita. Lebih baik dia terlambat masuk ke sekolah tapi dia menunaikan sholat subuh daripada dia meninggalkan sholat subuh terus kita usahakan dia untuk masuk kelas ataupun biar tidak terlambat. Ini harus jadi pertanyaan buat kita. Sebagai orang tua kadang-kadang kita lebih takut dengan dunianya anak-anak. Takut nanti masa depan duniawinya anak-anak. Tapi nggak berpikir takutnya masa depan akhiratnya nanti kelak. Maka masalah sholat makanya dianjurkan di usia 7 tahun sudah dibolehkan ataupun dikasih teladan. Ini yang paling penting ini ayahnya. Figur yang paling utama di keluarga itu ayah. Tapi madrasah pendidikan nomor 1 di keluarga adalah ibu.
Al-ummu madrasatul ula. Jadi madrasah itu pendidik. Pendidik itu yang ngatur disiplinnya. Ya apalah terserah, bawel bagus nggak apa-apa. Iya, wajar wanita itu harus mengeluarkan berapa ribu kata per hari. Hah? Ada yang tahu? Iya, 7.000, 70.000. Wah, ini kata psikolog. 70.000, masya Allah. Makanya wajar. Tapi figur teladan yang utama di rumah atau di keluarga itu ayah figurnya. Anak di usia 7 tahun sampai 9 mau menjelang 10 itu dikasih teladan. Ayo praktek sholat, diajak ke masjid, dibiasakan dengan ibadah dan sebagainya, khususnya sholat. Masuk usia 10 kata Nabi, pukul. Dipukul. Boleh kita mendidik anak, hanya urusan sholat yang membolehkan tentang pukulan. Tapi nilai sekolahnya kecil, jangan dipukul. Ini melanggar syariat, nggak boleh. Mencuri, boleh kita ancam. Kenapa kok berani-beraninya ngambil ini? Mana tangannya, lihat. Tapi demi mendidik, memukulnya. Maka dalam hal ini Islam memberikan gambaran bahwa pendidikan nomor 1 urusan sholat harus kita budayakan. Bersyukur kalau kita punya lingkup keluarga yang saling mengingatkan tentang sholat. Sesibuk-sibuknya kita punya karyawan, kita punya bawahan ataupun anggota keluarga dan sebagainya mengingatkan sholat. Ibu-ibu yang punya usaha apapun namanya diingatkan orang-orang di sekitarnya tentang sholat. Ini penting, pengaruh. Jadi dakwah itu tidak harus di atas podium, tidak harus. Sesuai dengan posisi kita. Ketika orang sudah punya wewenang, itu lebih mudah memberikan kebijakan. Jamnya sholat semua wajib ke masjid. Wah, enak. Tapi kalau hanya model ceramah gini, hanya menyentuh hati. Kalau belum kesentuh, sulit. Harus bisa narik hatinya. Nah, maka masalah sholat, Bapak Ibu sekalian, harus kita perhatikan. Sholat ala waktiha. Waktunya sholat itu kapan? Ya sesuai yang sudah ditentukan. Inna sholata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya sholat itu sudah ditentukan waktu-waktunya. Kita bersyukur sholat saat ini hanya berapa kali sehari? 5 ya. Apa saja? Zuhur, asar, maghrib, isya, subuh. Hanya itu saja pegang. Terus tahajud enggak? Ya terserah, boleh. Duha, bagus, monggo. Apalagi tasbih, silahkan. Dan sebagainya, sholat-sholat sunnah. Tapi yang 5 waktu ini pegang kuat-kuat. Terlebih lagi ibu-ibu sebagai kaum wanita. Karena bagi wanita memegang sholat 5 waktu ini berat. Berat ujiannya. Kok bisa? Ada di riwayat Tirmizi, Nabi bersabda, idza shallatul mar'ati khamsaha, jika ada seorang wanita yang menjaga sholat 5 waktunya, wa shamat syahroha, dan puasa Ramadannya dijaga, wa hafizat farjaha, menjaga farjinya, kehormatannya, wa ata'at zaujaha, dan taat sama suami. Kalau ada wanita yang 4 amalan ini dipegang kuat-kuat, kata Nabi, qilalaha, dikatakan nanti di yaumil kiamah oleh Allah Subhanahu wa taala langsung yang mengatakan, udkhulil jannah min ayyi abwabil jannati syi'ti, masuklah kamu ke dalam surga melalui pintu surga manapun yang kamu mau. Syi'ti artinya terserah kamu. Ya Allah, ibu-ibu itu sudah tinggal milih mau mana ya, pintu Firdaus, pintu Darussalam, pintu Aden, pintu Royan. Monggo silakan. Tapi bagi laki-laki kita, Pak, ya Allah, perjuangannya harus jaga sholatnya khusyuk, zakatnya ditunaikan, farjinya dijaga, kemudian qiyamul lailnya diperkuat, sedekahnya dikeluarkan, banyak amanah-amanah. Makanya buat wanita yang paling berat dari 4 ini, nomor 1 sholat. Kok bisa sholat berat? Wanita itu suka ada ujiannya adalah menunda-nunda. Karena apa? 1, sholatnya kan lebih utama
di rumah daripada di masjid ya. Nah, kadang azan berkumandang hayya 'alas shalah. Ada bisikan engko wae. Pernah dengar bisikan itu? Pernah ya? Jelas suaranya jelas? Nah, suara kita itu. Terus apalagi kadang-kadang sudah ditunda-tunda, dinanti-nanti, ada tamu datang ke rumah ngobrol, atau anak rewel, atau tamu bulanan datang, ya PMS itu. Nah, kalau sudah itu terjadi, maka jatuhlah dia berhutang. Makanya disinggung dalam firman Allah di surat Al-Ma'un. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Ini lalai dengan salatnya. Itu yang masuk kelalaian itu di situ. Emang terus laki-laki nggak ada ujian? Laki-laki juga sama, banyak ya, ujiannya banyak. Kemudian apa tadi? Wasomat syahroha. Puasa Ramadannya dijaga ibu-ibu terutama. Kenapa? Karena menjaga puasa Ramadan buat ibu-ibu berat. Ya tadi, selama masih usia-usia produktif, pasti akan bolong puasa Ramadannya. Sehingga mau nyawur di lain hari itu suka aras-arasan. Engkau wae sesok. Nah gitu. Gara-gara ini nih. Makanya besok ketika bulan Syawal masuk, ibu-ibu nih ya pesan, ketika masuk bulan Syawal, puasa Syawal dulu atau nyaur hutang Ramadan? Bener nih, bener ya. Oke, dicatat oleh malaikat. Angko wae. Nanti ya. Kemudian apalagi yang ketiga tadi? Wahafizat farjaha, menjaga kehormatannya. Hati-hati ya ibu-ibu terutama, jaga kehormatannya, jangan sampai ya naudzubillah ya, ini kan zaman sudah semakin apa ini? Modern kayaknya. Ini zaman sudah semakin maju, semuanya semakin maju, akses apapun bisa dijangkau. Kalau kita tidak pandai menjaga diri, nggak kebayang. Ya, ujian pernah terjadi kepada Nabi Yusuf alaihissalam yang didatangi oleh Zulaiha. Zulaiha itu punya paras cantik, hartanya banyak, istrinya dari bangsawan, dia punya suami. Tapi kepincut sama anak muda yang bernama Yusuf. Ya Allah, ibu-ibu tahu Yusuf? Nabi Yusuf tahu? Ganteng nggak? Katanya ya. Kok bisa ya? Karena saya pernah ini, ibu-ibu tuh kalau pas lagi hamil ada yang pengen punya anak ganteng, ngamalin baca surat. Kok bisa ya? Padahal Yusuf itu dalam bahasa Ibrani itu artinya adalah anak yang pembawa musibah, kabar berita musibah. Ayo. Ya, harusnya tahu dulu. Hanya Nabi Yusuf itu memang Allah berikan mukjizat. Jadi ketampanan Nabi Yusuf itu mukjizat. Ya, tampannya itu Masya Allah. Nabi Yusuf duduk atau berdiri dengan orang-orang yang mohon maaf yang kurang tampan. Itu ketika dilihat sama orang yang di sana, semua orang yang di dekat Nabi Yusuf semuanya menjadi tampan. Masya Allah. Beda dengan kita di zaman sekarang, ada orang tampan duduk dengan yang tidak tampan, itu seperti langit dan bumi. Kelihatan banget gitu ya, jauhnya. Nah itu ujiannya, maka hati-hati. Nabi Yusuf itu sampai bertahan walaupun diancam. Masuk penjara nanti kamu, gak takut, tenang. Kalau bahasa kita. Akhirnya tetap Nabi Yusuf mempertahankan. Masya Allah. Kemudian yang keempat, wa ata'at zaujaha, ibu-ibu taat sama suami ya. Itu kunci surga ibu tuh di situ, taat sama suami saja. Tapi suami saya tuh nyebelin, taat saja.
Tapi suami saya jarang ngasih nafkah. Nggak apa-apa. Tapi suami saya itu jelek. Nggak masalah. Tapi suami saya tuh udah nggak bisa apa-apa gitu. Nggak masalah. Alhamdulillah masih punya suami. Banyak yang masih jomblo. Mengharapkan. Iya beneran. Suami ibu itu nanti bakal jadi tameng. Perisai. Ibu-ibu tuh ngumpet di belakang ketiak. Iya, ketika di akhirat nanti suaminya yang tanggung jawab. Karena laki-laki itu di akhirat akan dimintai tanggung jawab terhadap 4 wanita. Berapa? Berapa bapak-bapak? Bapak-bapak pada bengong aja, terkesima. 4, Pak. Sudah berapa sekarang? 4 wanita. Setiap laki-laki, 1 laki-laki akan dimintai tanggung jawab terhadap 4 wanita. 1 ibunya, ibu kandung, bukan ibu kos. Bukan, ya kan ada aja ibu kandung. Yang kedua, istrinya. Ada berapa istrinya? Terserah. Yang penting tanggung jawab. Tuh dimintai tanggung jawab, bukan setia. Bukan setia, tanggung jawab. Ingat, karena beda setia dengan tanggung jawab. Ya. Yang ketiga, siapa wanita? Anak perempuannya. Berapa jumlahnya? Terserah. Allah amanahkan dia 1 anak perempuan, 2 kah, 5 kah? Tanggung jawabmu mana? Makanya seorang ayah itu lepas tanggung jawab terhadap anak wanita itu kapan? Setelah dinikahkan. Selesai tanggung jawabnya. Bahkan di riwayat Ahmad, Nabi menekankan bersabda bahwa siapa orang yang Allah anugerahkan anak wanita dan dia mendidiknya hingga besar, membimbingnya, bahkan menikahkan sampai menikahkan dengan lelaki pilihannya, surga balasannya. Masya Allah. Kenapa? Karena memang harus rela anak wanita itu ya diambil ikut suaminya. Selesai. Dan yang keempat, wanitanya siapa? Kakak atau adik perempuannya. Berapa jumlahnya? Terserah. Punya kakak perempuan 2, adiknya 1 perempuan, tanggung jawab laki-laki akan diminta nanti. Masya Allah. Nah maka dari itu, ibu-ibu sekalian, yuk perhatikan 4 amalan tadi. Kembali lagi sekarang. Jadi masalah sholat berat, tidak mudah. Karena mempertahankan sholat itu bukan soal sekarang kita bisa ajak, rutin, rajin. Tidak. Kadang ada orang yang melakukan sholat pun niatnya hanya untuk mengejar duniawi. Karena motivasinya pengen jadi orang kaya, pengen apa. Dengan kata-kata, kalau kamu punya masalah hidupmu masih berantakan, perbaikilah sholatmu. Betul memang. Karena sholat kita tuh akan menentukan kehidupan kita di dunia. Tapi hati-hati ketika setan mengelabui kita, kamu perbaiki sholatmu, ayo lebih rajin lagi, tuh biar kamu jadi orang kaya. Nah, keliru, salah niat. Jadi niat sholatnya rajin biar jadi orang kaya. Sehingga ketika tidak kaya-kaya dia mengeluhkan sholatnya. Bertahun-tahun saya sholat, mana gak kaya-kaya? Teman saya gak pernah sholat, malah dia kaya. Nah, inilah cara setan membuat pahala sholat kita akhirnya berguguran semuanya. Kenapa? Karena keluh kesah. Ya, maaf ini ya, hati-hati yang sering mengeluh, tolong ayo kita cari ataupun latih diri kita untuk jangan sampai ada keluh kesah. Apapun seorang ibu mengeluh kesahkan tentang anaknya, dia akan gugur pahalanya mendidik anak selama itu. Seorang orang tua siapapun, baik ibu ataupun suami, istri dan sebagainya, mengeluh tentang pekerjaannya, keberkahan pekerjaannya akan hilang. Mengeluh tentang pasangannya, pasangan saya tuh gak tahu kenapa ya, nah, dia akan hilang dari romantisme keberkahan tentang suasana kebersamaannya. Makanya hindari keluh kesah, ya, syukuri saja. Karena apa? Nikmat itu tidak identik dengan yang bahagia dan nyenengin kita. Enggak. Bisa jadi nikmat itu berupa musibah. Musibah itu justru malah nikmat buat kita. Contoh nih ya, ada 2 orang kakak beradik tukang sayur di sebuah kampung pedalaman. Setiap pagi itu setelah sholat subuh,
langsung buru-buru menuju ke perempatan. Buat apa? Nungguin mobil truk pengangkut para pedagang-pedagang dari kampung untuk ke kota, di pasar. Kakak beradik ini, dia buru-buru karena sudah mau terlambat, gitu ya. Di pematang sawah, si kakaknya ini terpeleset. Jatuh, terkilir kakinya, tumpah ruahlah itu dagangannya, sayur-sayur mayur. Kotor jelas. Ketika itu adiknya bantuin, ya Allah, ya Allah. Gak bisa jalan karena sakit keseleo, akhirnya mau gak mau kakak beradik ini kembali lagi pulang karena belum jauh rumahnya. Sambil menggerutu ataupun menyesali, padahal sudah punya janji ini sama orang. Nah, gitu. Menyesali dengan kejadian itu. Setelah sampai di rumah, istrinya nyambut, kenapa kau balik lagi? Gak tahu ini lagi sial hari ini, jatuh tadi gini. Kata istrinya menenangkan, ya sudah, mungkin belum rezekinya, bapak harus berangkat. Tapi saya sudah punya janji ini. Ya sudah, kasih tahu saja, nggak bisa. Tapi ini, gitulah. Istirahat. Tersiar kabar, jam 10 pagi, ada kabar bahwa mobil truk pengangkut tukang-tukang sayur, cilok, bakso, dan sebagainya ini ternyata jatuh ke jurang. Ada korban nyawa dan sebagainya. Ketika itu pagi hari orang ini menyesali kejadian apapun musibah yang terjadi. Tapi setelah dengar kabar itu justru malah dia bersyukur. Ya Allah, alhamdulillah. Untung tadi jatuh keseleo. Ini bisa dipahami kisah singkat ini? Ya, kadang-kadang kita seperti itu. Ya. Tahadus bin nikmah, saya pribadi pun demikian sama. Ini makanya saya bagi dan mulai melatih diri untuk mensyukuri apapun. Dulu waktu pas awal-awal pernikahan, istri itu manggil saya untuk pulang. Cepat pulang. Saya masih asik ngobrol sama teman biasa di luar gitu ya. Ditelepon suruh pulang, ngapain gitu. Gitu ya, ngapain sih lagi asik gini, itu wajar suami kayak gitu. Ini bocoran dikit buat bapak-bapak rahasia kita. Itu pas lagi itu saya pamitan sama teman-teman, harus pulang. Di motor tuh kayak ngegerutu, coba nggak tahu waktu ini masih siang gini, belum waktunya pulang malah disuruh pulang gitu. Karena tahu saya nggak ada kegiatan gitu ya. Intinya nyari suasana aja. Ternyata setelah pulang sampai di rumah, anak yang satu lagi main mobil-mobilan, masih kecil-kecil tuh. Main mobil-mobilan. Yang satu lagi coret-coret apa di buku. Yang paling kecil itu lagi duduk dekat kipas angin, di bawahnya dia ngedudukin kabel. Dan kabelnya itu ternyata putus. Gitu ya. Saya datang, assalamualaikum. Lagi pada apa main? Ini. Saya lihat, dede ngapain di dekat kipas? Saya deketin, ternyata istri lagi sibuk lagi nyuci. Suara air berisik gitu yang nyuci. Jadi nggak tahu anak-anaknya lagi pada main. Saya datang ke situ, ya Allah, itu kalau geser dikit aja anak kesetrum. Di situ saya ngambil hikmah, masya Allah. Itulah cara Allah ketika kita memanggil kita untuk segera kemana dan sebagainya, pasti ada hikmahnya. Makanya hindari keluh kesah. Apapun yang menyakitkan buat kita pasti ada hikmahnya. Alhamdulillah. Penting ya. Nah, maka ayo kita latih diri kita untuk tidak ataupun mengikis daripada keluh kesah. Sholat pun demikian. Capek sholat itu ya, rutinitas harian. Baru tadi sholat, udah sholat lagi. Betul kadang-kadang ya. Makanya dirubah mindsetnya. Kita kerja, kita usaha, kita dagang, kita aktivitas. Itu adalah sambil menunggu waktu sholat. Bukan sholat itu di sisa waktu kita. Jadi kita itu punya tugas utama itu adalah sholat. Nunggu waktu sholat itu tugas utama. Dan nunggu waktu mati nomor 2. Halo? Setuju enggak? Itu kan 2 hal yang pasti ya. Waktu sholat dan waktu mati itu pasti. Maka kita persiapkan waktu sholat apa? Kerja, nganter anak, jemput anak, usaha atau apa? Nungguin waktu sholat.
Jadi bukan kerja lebih utama. Ini yang kasihan orang yang kerja tuh jadi utama sehingga dia diperbudak dengan pekerjaannya. Sholatnya di sisa waktu. Dirubah mindsetnya. Dan menunggu waktu mati. Sehingga kematian yang sudah pasti kita persiapkan dari sekarang. Gitu ya. Kemudian yang kedua, kata Ibnu Mas'ud ditanya lagi, summa ayyu, apalagi amalan yang dicintai oleh Allah, birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Bapak Ibu yang masih punya orang tuanya masih ada, jaga baik-baik. Ya, jangan sampai kita sakiti mereka. Adanya kita di dunia ini melalui pelantara mereka. Segimanapun perilaku mereka, tetap mereka orang tua kita. Bahkan gak boleh kita berlaku memprotes, meninggikan suara, membuat hatinya sakit. Al-Quran di surat Luqman itu ada kalimat, wa in jahadaka ala an tusyrika bima laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya ma'rufa. Jika mereka kedua orang tuamu itu jahada itu dari kata jihad, berjuang, berusaha untuk memaksa kamu menyekutukan aku, kata Allah, fala tuti'huma, jangan kamu taati. Hanya itu yang tidak boleh kita taati dari orang tua kita, jangan menyekutukan Allah. Wa sahibhuma fid dunya ma'rufa, tapi urusan yang lain kamu pergauli, kamu barengi orang tua kamu dengan baik. Itu saja. Ya. Gak boleh kita menyelisihi mereka. Doakan. Doa untuk orang tua sudah hafal? Allahumma gfirli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Kemudian yang ketiga, kata Nabi, tsumma ayyu, apalagi ya Rasul, kata Ibnu Mas'ud. Qala, Nabi menjawab, al-jihadu fi sabilillah. Berjuang, berjihad di jalan Allah, amalan yang ketiga. Oh, kita harus perang? Enggak. Tidak harus kita turun perang. Memang jihad paling tinggi adalah perang. Tapi jihad di sini yang paling ringan, yang paling berat justru malah melawan hawa nafsu. Ini jihadun nafas. Bentar lagi kita akan melawan berjuang, berjihad melawan hawa nafsu. Kapan? Bulan Ramadan. Ini nih perjuangan, karena di sebuah riwayat digambarkan, jelaskan Nabi ketika habis selesai perang Badar itu para sahabat tuh pada kecapean, kecapean banget perang Badar. Tapi ketika itu Nabi memberikan motivasi, sahabat-sahabat sekalian, kita baru saja melewati peperangan yang sangat berat. Betul ya Rasul, na'am ya Rasul. Tapi ketahuilah, sebentar lagi kita akan melakukan perjuangan jihad yang lebih berat. Ya Allah, apalagi ya Rasul? Yaitu masuknya bulan suci Ramadan. Makanya perjuangan jihad kita ini bukan sembarang kita harus terjun perang, enggak. Lihat jihad melawan hawa nafsu itu contoh memenuhi panggilan Allah, azan. Azan berkumandang itu kita lagi jihad. Berangkat enggak? Nah, gitu ya. Pengajian, undangan, berangkat enggak? Itu jihad. Apalagi berbagi kepada orang, itu jihad. Nah, sedekah enggak? Kan lihat ya, pernah enggak ngalamin kalau kita buka dompet gitu ya, mau nginfak itu kan ada kadang-kadang di situ ada yang warna merah, warna biru, warna hijau, warna ungu, kuning gitu ya, sama warna abu-abu. Kira-kira itu kan jihad tuh yang mana ya? Pernah ngerasain tuh ya? Kira-kira kita milih yang mana? Halo? Ya Allah, ya itu buat renungan saja lah ya. Nah, jihad fisabilillah, banyak jihad itu ya. Yang menahan amarah, itu pasti ada saja kita itu dihadapi dengan perjuangan apa? Ya apa saja bentuknya. Dan yang keempat, yang terakhir, amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah bersumber dari riwayat Muslim. Ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Amalan yang paling dicintai oleh Allah berikutnya adalah
amalan yang continue, berkesinambungan, walaupun sedikit ataupun kecil. Contoh, sedekah rutin 2.000 rupiah per hari. Nah, 2.000 per hari, 2.000 misalkan di kotak infak Masjid Al-Muttaqin. Nah, nanti besoknya di Masjid At-Taqwa. Nah, acak gitu ya, tapi 2.000 istiqomah intinya. Karena memang istiqomah itu berat. Betul? Istiqomah itu berat. Ya yang mudah namanya bukan istiqomah, tapi istirahat. Ya iya. Makanya ibu coba istiqomah. Besok kita Ramadan mau istiqomah enggak? Baca tilawah Quran. 1 hari 1 berapa? 1 day 1 juz. Nah, bagus nih. Sanggup? Sanggup lah. 1 hari 1 halaman. Nah, enggak apa-apa. 1 day 1 page. Atau apalagi kalau nggak sedekah, tilawah Quran, berzikir. 1 hari saya target istighfar 50 kali misalnya. Boleh. Atau apalagi yang bisa continue. Senyum bisa. Nanti enak nggak kira-kira ya kemana-mana senyum? Nggak ada orang di depan cermin. Nah, itu 4 amalan yang paling dicintai oleh Allah. Maka kalau kita sudah pengen dapat cintanya Allah, amalkan 4 amalan tersebut dan iringi dengan doa. Apa doanya? Silahkan dicatat atau direkam. Doa ketika kita ingin mendapat cintanya Allah. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Bareng-bareng ya, ikuti. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Sekali lagi. Allahumma inni as'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk wa hubba amalin yuqarribuni ila hubbik. Artinya, ya Allah, sungguh aku memohon akan cintamu dan cintanya orang-orang yang mencintaimu, serta mencintai amal perbuatan yang mendekatkanku kepada cintamu. Itu doanya ya. Tadi kalau sudah amalannya baru diinikan dengan doa. Karena ikhtiar usaha tanpa doa ya nanti bisa dikatakan sombong gitu ya. Jadi diiringi kalau kita pengen mendapatkan cintanya Allah. Baik, tadi sudah dipesankan materi sampai jam 10. Nah, 30 menit kemudian kita buka termin pertanyaan biar lebih menggagas uraian kita pada siang hari ini. Monggo silahkan kalau ada pertanyaan. Alhamdulillah kita sudah mendengarkan tausiah dari Ustaz. Monggo mudah-mudahan ada yang mau bertanya, ada waktu sekitar 30 menit. Monggo silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi uraiannya begitu indah, bagaimana kita bisa menjadikan Allah jatuh cinta pada kita. Tapi saya mohon maaf, ini hanya pernyataan
dari para ulama yang menyampaikan sesungguhnya yang sangat dan paling dicintai Allah itu amalan yang memposisikan Allah sebagaimana mestinya dan seharusnya itu, dan ridho terhadap takdirnya Allah, juga diridhoi apa-apa yang dilakukan itu oleh Allah. Mungkin ini rinciannya tadi Pak Ustadz ya, dan yang saya tanyakan dari pertanyaan ini, pernyataan ulama ini sangat nyambung gitu loh dengan itu tadi. Tapi kadang-kadang cinta itu naik turun, dan ini supaya kita dalam keadaan karena muqallibal qulub ya, bolak-balik gitu. Itu supaya kita dalam keadaan bisa tenang, seperti yang saya alami tadi. Waktu setelah sholat subuh itu kok ada gangguan di dalam hati saya yang menyebabkan agak ada marah gitu dalam diri saya. Aku kok ngene gitu. Ternyata ketika saya tidak ridho itu. Ini supaya kita bisa terus ridho dengan apa-apa ketetapan Allah itu bagaimana itu Pak Ustadz. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dijawab Ibu. Langsung nanti. Biar nggak lupa. Takutnya nanti lupa Ustadz. Baik, setuju sekali dengan pernyataan yang tadi Ibu sampaikan, mengutip dari para ulama yang tidak disebutkan nama-namanya, terkait dengan memposisikan Allah sesuai dengan ketika kita senang, kita sedih dan sebagainya. Memang betul, dan Allah sudah tegaskan dalam hadis qudsi, ana inda dhanni abdi bi. Aku tuh sesuai prasangka hambaku. Firasat, pikiran kita, hati, perasaan kita tuh menganggap Allah seperti ini, nanti akan terjadi. Makanya berikan itu energi positif terus terhadap Allah tuh. Gimana cara kita menyikapi semua ketetapan-ketentuan Allah itu biar kita tuh rasa syukur, nikmat, adem, gak ada gimana-gimana, ya husnudzon sama Allah. Kita sakit, dilukai oleh orang yang dekat dengan kita, husnudzon sama Allah, bahwa Allah menguji saya dengan melalui orang ini untuk meningkatkan amarah saya, dan saya berbuat nista, berbuat aniaya, zolim, atau saya menahannya. Itu kan cara Allah menguji kita, melihat Allah menunjukkan rasa cintanya kepada hambanya itu salah satunya dengan ujian. Betul? Jangan dikira Allah tuh seneng cinta sama kita tuh kita dikasih kebahagiaan terus. Oh enggak. Ibu kita mau misalkan punya hajat, pengen makan yang enak, misalkan pakai A, sebutlah makanannya A. Itu Allah uji dengan apa? Ya kita harus berjuang nyari itu. Entah datangin warungnya, harus pesen lewat online kah, atau itu tuh ujian, perjuangan. Kita mau dapetin ini misalkan, ada ujiannya. Nah ujiannya itu perjuangan itulah. Nah prosesnya inilah yang Allah lihat. Ketika kita didatangi satu masalah, dihujat, difitnah, dimarahin di muka umum, itu tuh salah satu produknya ujian dari Allah. Nah sikap kita ini yang Allah lihat, apakah kita menyikapi ujian ini dengan cara yang Allah sukai atau Allah benci. Itu kita perhatikannya ke sana. Maka kalau kita memahami tentang cintanya Allah, bahwa Allah senantiasa baik kepada kita, maha baik, maka kita akan memilih jalan yang baik. Difitnah, kamu dasar kamu tuh tukang bohong, gitu ya. Astagfirullah. Tahan dulu, istighfarin hati kita agar tidak menggebu-gebu. Astagfirullah. Jangan marah, ya Allah, jangan. Dia tetap nyerocos saja. Astagfirullah. Tahan, ini diri kita. Nah kebanyakan kita itu dikatain jelek, dasar langsung ya. Kamu juga marah. Karena apa? Tidak pandai mengendalikan. Karena salah satu pengendalian hati, nafsu, diri itu adalah dengan istighfar.
Ya, jadi kuncinya ada di istighfar, makanya banyak-banyak istighfar. Apa yang harus saya istighfarin? Semua apa saja. Ya, salah berkata istighfar, nyinggung orang istighfar, hati terbesit ngomongin orang istighfar, mata tidak terjaga istighfarin. Gitu ya, itu kuncinya Ibu. Jadi perihal dengan tentang bagaimana kita mengejar cintanya Allah, jangan kita anggap itu akan mudah kita dapatkan seperti kita mengejarnya cintanya siapalah seseorang. Tidak, butuh perjuangan. Siapapun itu, orang mau mengejar cintanya si A, dia harus berjuang. Orang harus ini berjuang. Tapi ketika kita sudah tahu kuncinya cinta itu ada di Zat yang Maha Menciptakan cinta, Allah, enak. Kita cintai dulu Allah, tinggal Allah mengarahkan orang tersebut untuk dekat kepada kita. Itu caranya. Begitu? Terima kasih. Monggo kepada bunda-bunda yang lain atau bapak-bapak di belakang ada yang mau bertanya? Atau sudah paham semua ini kayaknya Ustaz? Udah? Gak ada yang mau bertanya? Itu Ibu ada. Yang mana? Oh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perihal yang tadi yang taat kepada suami, kita menginginkan itu rumah tangga itu menuju surga ya Tat. Seorang ayah, seorang suami itu menjadi contoh, tapi terkadang kita itu sebagai perempuan itu misalkan pagi anak-anak udah bangun sebelum subuh, tapi ketika itu suami susah banget dibangunin, telatnya. Nah, kadang mau negur nanti dibilangin ngomelin, kadang hal-hal yang kecil yang kayak gitu kadang itu gimana ya Tat ya? Minta tipsnya untuk gimana caranya menegur dengan baik. Kadang kita tuh pengen punya teladan yang baik gitu loh Tat. Terima kasih. Cek. Masya Allah, ini berat pertanyaannya. Bapak-bapak mohon ya, tahan. Ya kadang-kadang kita tuh pengen gitu ya, yang ideal, yang romantis, tapi tidak sesuai dengan harapan. Gimana caranya? Tetap fokus kita itu hanya tugas kita. Berharap tuh hanya kepada Allah. Jangan berharap sama makhluk. Berharap dia berubah. Jangan. Berharap saya nikah dengan si A pasti bahagia. Jangan. Keliru. Mengharap kebahagiaan itu sama Allah saja. Nikah dengan siapa saja selama diridhoi oleh orang tua. Selesai. Gitu ya. Kuncinya itu dulu. Sekarang sebelum saya jawab, mohon maaf ya, kita istighfar bareng-bareng. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihah. Ketika tahu anak kita rewel dan sebagainya, istighfar. Udah bangunin anak-anak sebelum subuh, suaminya masih mendengkur. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah minal khataya. Sama, suami juga pulang kerja capek, lapar, ketika datang ke rumah makanan belum siap. Astaghfirullah Rabbal baraya. Astaghfirullah
barengi dulu dengan istighfar. Kenapa? Siapa tahu kita itu yang mengharapkannya lebih banyak kepada makhluk. Jadi jatuhnya harapan kita kepada makhluk itu membuat Allah cemburu. Hati-hati. Berharap suami, pasangan kita, istri kita berubah, keliru. Padahal kita mengharapnya kepada Allah. Allah yang akan merubah, membolak-balikan hati siapapun. Jadi tanggalkan dulu harapan kita kepada siapapun. Mau anak soleh solihah, berharapnya sama Allah, bukan sama gurunya, bukan dengan sekolah favorit. Kelirunya kita tuh seperti itu. Salah memposisikan bahwa sejatinya segala-galanya dalam genggaman Allah. Ingat Nabi Musa alaihissalam pernah diuji sakit gigi oleh Allah. Ya Allah, sakit gigi itu lebih sakit daripada Nah, maksud saya sakit gigi itu lebih dramatis, lebih menyakitkan dari sakit liver, ginjal, paru-paru, jantung, komplikasi. Kalau kita sakit jantung, biasanya kadang-kadang kerennya apa? Diinfus. Wih, kan keren. Diinfus, udah gitu ada yang datang jenguk dan mendoakan lagi. Tapi sakit gigi, diinfus nggak bisa, diam di rumah sendiri, boro-boro ada yang jenguk, apalagi ada yang doain. Tuh ya, udah menderitanya kuadrat. Sakit gigi Nabi Musa pernah Allah uji. Ketika itu Nabi Musa langsung berharap, berdoa, meminta kepada Allah langsung. Nabi Musa itu bisa ngobrol sama Allah tuh langsung, makanya julukannya Kalimullah. Ya Allah, kalau bahasa kita ataupun kalau secara gambaran kita, ya Allah, betapa sakitnya gigi ini. Tolong kasih tahu apa obatnya, penawarnya ya Rob. Allah langsung kasih. Karena Allah diminta langsung, ya Musa ambil daun itu. Daun ini seperti rerumputan. Para ulama menyatakan daun itu ambil, kemudian dioleskan. Ya dipenyet-penyet atau gimana lah gitu ya, dioleskan. Biiznillah ketika itu sakit gigi Nabi Musa sembuh. Tapi lihat, ketika Allah uji dengan sakit gigi yang sama, ya beberapa bulan kemudian, langsung Nabi Musa alaihissalam refleks, spontan, nyari daun yang sama. Dijejal-jejelin berkali-kali, kok nggak sembuh. Baru ngadu sama Allah, ya Rob, kenapa kok nggak sembuh ya? Padahal waktu itu engkau berikan jalan ini, pakai ini, dan alhamdulillah sembuh. Kok sekarang nggak sembuh? Malah ditegur sama Allah. Ya Musa, hei Musa, ketika aku uji engkau dengan sakit gigi yang pertama, kau langsung meminta kepadaku, kau berdoa kepadaku. Aku yang atas izinku segala penyakit terjadi dan kesembuhan pun dariku. Tapi ketika aku uji dengan penyakit yang sama untuk kedua kali, kau justru malah campakkan aku. Kau lupakan aku dan kau lebih dulu ingat kepada daun. Tuh. Makanya hati-hati kalau lagi pusing sakit kepala, minum. Jangan ya. Jangan. Allah dulu. Astagfirullah. Nah, ikhtiarnya baru. Sama ketika kita mengharapkan apapun, anak kita, pasangan kita, jangan berharap dia langsung berubah. Kenapa? Belum berubahnya saja itulah sudah menjadi jalan pundi-pundi amal soleh buat kita kok. Ustaz, suami saya itu bangunnya ya Allah siang terus. Alhamdulillah. Berarti kita punya perjuangan banguninnya dengan cara yang disukai Allah. Telinganya itu loh, papa, kan gitu kan, bangun, gak bangun juga, besoknya ganti lagi, ya dipeluk, sambil dipeluk, loh ya iya ini serius, jadi jalan amal soleh. Kita tuh pengennya kan berbuat amal soleh itu yang zohir, pengajian, sedekah, sholat, dikira amal soleh itu cuma itu, enggak. Ada orang yang membutuhkan perjuangan kita, itu juga amal soleh. Kita bantu, apalagi orang terdekat kita, suami, istri. Itu tuh kadang amal, jangan disesali intinya. Makanya berharap tuh sama Allah. Siapa tahu hari ini bangunnya jam 9. Siapa tahu nanti 10 tahun kemudian yang akan datang, atau setelah kita sudah tidak ada menghadap kehadiran Allah, dia justru malah menjadi ahli taubat. Nggak tahu. Kenapa? Karena ketika sudah tidak adanya kita, dia mengingat, ya Allah,
dulu saya punya pasangan selalu mengingatkan saya, dia jadi ahli tobat, kita jadi jalan kebaikan. Coba paham ini ya, bisa dipahami ya. Kadang kita tuh pengennya segera, coba kamu tuh harus berubah sekarang jadi Batman. Enggak, ya. Jadi amal soleh itu sabar, tetap sabar, jangan disesali. Itu perjuangan, ya. Bukan hanya ibu atau istri terhadap suami, sama semuanya juga, gitu ya. Masih ada nggak? Monggo silahkan, masih Monggo, ada? mungkin satu lagi, masih ada Boleh waktu. satu lagi. Hadiahnya umroh ini, ayo. Amin. Dalam bentuk voucher. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berkaitan dengan tadi yang ditanyakan oleh Ibu tadi, kalau kita menegur suami itu di depan anak-anak yang sudah dewasa, Oh iya. karena mungkin kita tidak berkenan dengan sesuatu hal ya. Apakah itu termasuk dosa? Itu aja Ustaz pertanyaan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebetulnya dikatakan dosa atau tidak itu kembali, dosa pahala itu hak prerogatif Allah, tapi dibolehkan. Istri itu marah negur suami ya di depan anak selama itu tidak berkaitan dengan ya psikologi anak, kalau bisa jangan. Ya. Cari posisi, cari tempat. Umar bin Khattab itu dimarah-marahin sama istrinya. Ada seorang sahabat ya, waktu itu dimarahin sama istrinya. Wah, istrinya cerewet, marah-marah. Langsung keluar rumah dan mau curhat sama Umar bin Khattab. Ketika datang ke rumah Umar pun lagi dimarahin sama istrinya. Ketika mengetuk pintu ketahuan gitu kan, pas dibuka, mau pulang nggak jadi, Umar keluar, pulang, mau ngapain kamu? Nggak jadi ya Khalifah, nggak jadi. Kenapa? Sini. Enggak, tadi saya mau curhat. Curhat apa? Istri saya marah-marah sama saya, tapi jangan nyuruh marahin. Oh, kita senasib. Nah, jadi ternyata wajar. Boleh, dia punya hak, istrimu tuh punya hak. Menuntut ketika kita nggak berubah, kita nggak sadar, itu boleh. Kadang-kadang tuh laki-laki tuh harus diingatkan dengan cara apa saja. Ada yang lembut, nah itu yang lebih bagus yang lembut. Ya, terluka istrinya tetap senyum. Ya, oh ini yang wow, sulit. Ibu kalau posisi seperti ini, maka ibu nanti akan bersama Khadijah. Ya, 4 wanita yang sudah menjadi pemimpin di akhirat untuk kaum wanita yang akan datang. Siapapun dia punya karakter seperti mereka, maka akan ikut ibu ini, pemimpinnya ini. Siapa saja? Khadijah, Fatimah Az-Zahra, Maryam binti Imran, Asiyah istrinya Fir'aun. Cuman itu. Kok Aisyah nggak ada? Hafsah nggak ada? Siti Zulaiha nggak ada? Dari keempat wanita ini, ketika kita rangkum kesimpulannya, mereka seumur hidupnya tidak keluar kata-kata keluh kesah. Itu intinya. Khadijah kurang apa? Hartanya banyak. Bahkan sejarah mencatat dia menguasai 2/3 tanah di Jazirah Arab. Karyawannya banyak, status sosialnya tinggi, keturunan bangsawan, wajahnya cantik. Menikah sama seseorang yang di bawah usianya 15 tahun lebih muda, Nabi Muhammad. Tapi gak ada catatan sejarah pun riwayat mengatakan Khadijah meninggikan suara terhadap suaminya. Ngebentak, menyelisihi, selalu melayani. Bahkan ketika lagi sibuk, laporan dari karyawan-karyawannya laporan gitu ya. Nabi Muhammad datang, langsung ditinggalkan karyawannya. Nanti dulu ya, nyambut suaminya. Masya Allah. Coba lihat, sejarah lihat. Makanya kalau ada wanita yang seperti ini, selalu ini, maka ibu-ibu akan seperti Khadijah ataupun ngikut dengan Khadijah. Ya, dan ini yang paling berat. Yang kedua, Fatimah Az-Zahra. Kondisi ekonominya di bawah menengah ke bawah dengan Ali bin Abi Thalib, tapi tidak pernah mengeluh kesahkan. Ya, selalu hari-harinya dipenuhi dengan sedekah. Gak pernah ngeluh. Walaupun syarat ketika pernikahannya dengan Ali bin Abi Thalib apa? Tidak siap dimadu. Makanya ini jadi jalan, boleh wanita itu mengajukan sigot tahlik syarat ketika mau dinikahin, boleh. Ketika mau dilamar oleh Ali bin Abi Thalib, syaratnya apa? Selama saya bisa memenuhi hak ataupun kewajiban suami,
saya tidak bersedia untuk dimadu. Ali langsung agak naik. Hah? Ya Rasul, ini gimana? Jenengan poligami, sahabat-sahabat yang lain poligami. Apakah ini menyalahi aturan syariat agama? Kata Nabi, tidak. Wanita punya hak, boleh. Bahkan ibu kalau misalkan wanita meminta mahar tinggi pun boleh. Maharnya apa? Gunung emas. Nggak akan laku. Nggak, laku nanti. Ada. Banyak religi. Kemudian apalagi, siapa lagi? Maryam binti Imran, ujiannya berat. Ibu-ibu nggak akan bisa mengalami. Kenapa? Ujiannya, Allah berikan ujian bisa melahirkan bayi tanpa disentuh oleh laki-laki. Ujiannya berat, nggak pernah mengeluh. Ya Allah, kenapa saya yang uji seperti ini? Kenapa saya harus bersama orang seperti ini? Kenapa saya bertemu dengan suami seperti ini, istri seperti ini? Enggak. Ya, tetap menikmati. Dan yang keempat, Asia istrinya Fir'aun, punya suami selevel Fir'aun yang digambarkan, dinobatkan di dalam Al-Quran menjadi makhluk terburuk. Ulama mengatakan Fir'aun itu adalah makhluk manusia ataupun lebih buruk daripada iblis. Kenapa? Iblis belum pernah mengaku dirinya Tuhan. Tapi ini ada manusia bernama Fir'aun, ini jabatan ataupun nama ininya ya, Ramses II, dia itu mengaku dirinya Tuhan. Ana rabbukumul a'la. Tapi dia punya istri, ya Allah, taat, lemah gemulai. Padahal ketika kasusnya gara-gara apa sih? Gara-gara itu pengakuan dirinya Tuhan, wajib seluruh Mesir mengaku aku sebagai Tuhannya. Semuanya mengakui kecuali Musa dan pengikutnya, dan istrinya nggak mau. Ketika ketahuan istrinya nggak mau ngakuin, kenapa kamu tidak mau mengakui aku sebagai Tuhan? Maaf suamiku, aku lebih yakin dan percaya dengan Musa bahwa ada alam jagat raya ini yang mengatur, yang mengurus manusia. Aku yang mengatur semua ini. Kamu harus tunduk padaku. Maaf suamiku, dengan nada yang pelan. Baca sejarahnya. Maaf suamiku, aku tidak bisa mengakui hal demikian. Kalau kamu tidak mau mengakui aku sebagai Tuhan aku bunuh kamu. Sebagai contoh buat orang-orang yang lain. Walaupun orang terdekat saya. Masya Allah. Ketika itu Asia hanya tertutup, diam saja. Beda dengan di zaman sekarang, ya. Aku bunuh kamu, tega kamu. Mungkin gitu ya. Pulangkan aku ke rumah kedua orang tuaku. Paling begitu. Ya, hati-hati. Apapun ujiannya, tetap kita hadapi. Hanya Allah menjadi tumpuan kita. Jadi intinya, kita jangan pernah berharap kepada siapapun kecuali kepada Allah. Rasa syukur kita harus kita nikmati, kita pahami bahwa bukan hanya soal kenikmatan saja, kelezatan saja, yang membahagiakan saja, namun bisa jadi musibah itu juga menjadi nikmat buat kita. Sehingga kalau ini bisa kita tempatkan, kita posisikan, insya Allah detik demi detik, menit demi menit, bahkan hari demi hari yang kita lewati, kita akan jauh dari kata-kata semua akan indah pada waktunya. Tapi kalau semua sudah kita pahami dengan rasa syukur, maka semuanya akan kita rasakan kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan Allah kuatkan langkah dan pijakan kita untuk tetap berada di jalan Allah yang Allah sukai dan Allah cintai, sehingga sekecil apapun amaliyah yang kita lakukan itu semuanya terorientasi, terintegrasi hanya kepada Allah dan mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan di sisa umur kita yang entah berapa lama lagi, semoga Allah berikan kita kesempatan untuk bisa berjumpa dengan bulan Ramadan tahun ini dan berbuat amal-amal perbuatan yang mendekatkan kita pada cintanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan terakhir kita berdoa, semoga kapanpun, dimanapun dan dalam kondisi apapun, ketika nanti Allah panggil kita untuk menghadap kehadirannya, semoga kita semua dipanggil dalam keadaan husnul khatimah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. حمد الشاكرين حمد الناعمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وسلم. ورضي الله تعالى عن كل صحابة رسول الله أجمعين. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله ولك الملك كله وبيدك الخير كله وإليك يرجع أمر كله علانيته وسره. اللهم لك الحمد كما خلقتنا ورزقتنا وعلمتنا وهديتنا وفرجت عنا. لك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بأهل والمال والمعافاة. اللهم أحينا بالإيمان وأمتنا بالإيمان واحشرنا بالإيمان وأدخلنا الجنة مع الإيمان وخدم لنا من الجن والشيطان مع الإيمان. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل وافتح لنا أبواب الخيرة وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب العافية وأبواب البركة وأبواب الجنة. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نسألك من حسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا أفرج علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك
رحمة إنك أنت الوهاب ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Terima kasih atas segala perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang mengandung hikmah. Itu murni dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang senantiasa membimbing lisan ini dalam berucap. Namun jika ada kata-kata yang menyinggung dan tidak berkenan di hati Bapak Ibu sekalian, saya minta maaf. Itu murni dari saya pribadi yang masih terus harus banyak belajar kembali dalam menyampaikan agama Allah ini. Barakallahu bikum, akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana